Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mencoba membuat analisis load flow terhadap suatu jaringan sederhana yang terdiri dari beberapa bus. Sampai nanti kita analisis load flow, kita munculkan hasilnya dan kita tampilkan sampai ke report manajernya. Pertama, kita buat project baru ya, kita namai dengan apa ya? Area 1. Nah, kita pilih pakai sistem metrik ya. Kita boleh pakai English ya, ini cenderung mengarah ke IEC. Kalau metrik nanti kalau tidak salah lebih ke ANSI ya, American National Standard Institute. Untuk password tidak perlu ya, Anda boleh menggunakannya juga untuk proteksi. Untuk database kita gunakan di sini saat ini kita pakai MS Access. Oke. Kita gunakan inisial atau nama kita ya. Ya, sudah terbuka untuk proyek kita. Pertama, kita misalnya mau mengambil catur daya itu dari sistem 500 kV. Ya, kita ambil misalnya dari power grid ya. Power grid itu adalah gambaran dari jaringan daya yang lebih besar. Ya, kita bisa ambil dari suatu jaringan lain yang sudah ada. Karena grid itu kan bermakna juga sebagai jaringan. Kita coba perbesar dulu ya, biar agak lebih nyaman kita dalam mengamati. Ya, ini dari catur daya, dari gardu induk. Maaf, bukan gardu induk, ini jaringan dari 500 kV ya. Kemudian untuk menuju ke sistem 150 kV di salah satu gardu induk, itu misalnya kita turunkan dengan trafo. Ya, kadang di PLN namanya IBT apa ya, interbus transformer ya. Kemudian bus ya tentunya sebagai tempat kita berkoneksi. Ini bisa kita hubungkan langsung atau ini kita seret, kita hubungkan, tarik lagi gitu ya. Selanjutnya, katakanlah ini sistem 500 kV, ini 150 kV. Kemudian kita coba kirim ke gardu 150 kV lain yang ada di, katakanlah di sini. Kemudian ada di arah samping kanan, misalnya ke arah timur atau kemana gitu ya, boleh. Jadi kita hubungkan dengan transmisi ya, transmisi. Ini kita naikkan dulu, kita geser trafonya. Ini bisa kita putar ya, untuk kita sesuaikan dengan setting atau gambar single line diagramnya agar lebih informatif. Kemudian kita beri apa ya, circuit breaker. Maaf, ini circuit breakernya kita ambil yang high voltage circuit breaker. Karena circuit breaker itu di etap ada high voltage dan low voltage ya. Kita ambil yang high voltage yang untuk ukuran di atas 1000 volt. Kita bisa taruh sini. Kita juga bisa duplikasikan. Kita taruh di sini. Yang berikutnya ini kita hubungkan. Di sini juga ya kita gunakan transmisi, saluran transmisi. Kita gunakan juga circuit breaker.
Circuit breaker high voltage juga kita sinikan. Kita sedikit rapikan. Ya, sudah terhubung. Ini gardu pertama, ini gardu kedua, gardu ketiga. Penamaannya nanti bisa sekalian untuk setting parameternya ya. Kemudian ini kita sedikit rapikan ya, biar lebih baik. Ini katakanlah ini dari sisi cantu daya, kemudian dikirim ke gardu lain, yang di gardu lain itu ada beban ya. Ada beban yang di situ levelnya itu tegangan menengah. Jadi kita harus turunkan menuju ke 20 kV. 20 kV sebagai contoh nanti kita langsung pakai beban 20 kV juga bisa ya, atau dibawa ke tegangan menengah melalui trafo 2 tingkat juga bisa. Untuk bebannya ini satu penyulang ya, kita bisa gunakan misalnya 2 penyulang ya, kita coba. Ini ada 2 penyulang. Biar lebih rapi mungkin agak kita geser sedikit ke kanan ya. Kemudian sebagai beban kita gunakan lampet load. Ya. Ada 2 pilihan beban yang berupa sekumpulan beban ya. Kita bisa menggunakan baik lampet load maupun static load. Kalau static load itu dia cenderung beban yang bersifat statis ya. Ukurannya terkunci. Kalau untuk lampet load itu mungkin akan lebih fleksibel ya. Kita bisa gunakan lampet load. Maaf, tadi sebenarnya bisa juga kita duplikasi ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ya, biar nanti lebih ada pengalaman. Katakanlah sebagai beban itu kita duplikasikan dari sini ya. Nanti kita coba dulu ya, setting, nanti bebannya kita duplikasikan. Ini kita coba setting dulu dari sisi paling atas ini. Ini dari sisi 500 kV ya, ratingnya. Ini bisa kita tuliskan misalnya SUTEP, gitu ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian ratingnya untuk KV-nya itu 500 kV, kondisi balance ya. Pada satu kondisi kita bisa juga mensimulasikan pada kondisi unbalance dan kita harus menspesifikasikan keadaan di masing-masing fasenya. Ini kita pakai balance dulu ya. Terus untuk kemampuan short circuit-nya ini kita gunakan sebagai contoh adalah 500 juga ya, 500 MVA short circuit itu terlalu besar ya. Kita kasih 100 saja, 100 MVA SC. Kita coba dulu ya. Nah, kemudian trafonya. Trafo kalau kita dari awal sudah mendefinisikan di sisi primernya tadi, terhubung dengan SUTEP yang 500 kV, maka nanti secara otomatis di primary itu akan 500 kV juga ya. Kemudian kita tinggal setting tegangan di secondary atau sekunder. Ya, kita lihat di bagian setting sudah otomatis 500. Untuk secondary kita gunakan rating untuk transmisi tegangan tinggi di Indonesia ya 150 kV maksud saya. Kemudian untuk trafonya kita gunakan kapasitas 100. Maaf tadi yang MVASC atas tadi kita agak besarin dikit ya. Biar nanti harusnya di atasnya untuk kemampuan short circuit-nya. Ambil misalnya 300 atau 500 juga sebenarnya boleh ya. Nah, kita lihat di sini tadi trafonya itu setting primernya adalah 500 kV, sekundernya 150 kV. Nanti secara otomatis yang terhubung dengannya nanti ratingnya akan mengikuti ya.
Ini kan pada level tegangan yang sama karena tidak melewati trafo yang berbeda. Ini 150 dan nanti juga ini akan terhubung yang di bus berikutnya itu juga dengan rating yang sama karena tidak melewati trafo yang level tegangannya berbeda. Sisi sini juga begitu, otomatis akan tertulis 150 kV karena tidak melewati trafo yang membuat levelnya berbeda. Baik, kemudian transmisinya kita cek. Transmisinya kita cek panjangnya dalam kilometer kita memakan 100 km. Ini in service artinya masuk ke sistem, kalau out of service itu berarti keluar sistem atau kita off-kan. Kemudian parameternya, ini yang cukup penting bagi sebuah transmission line atau penghantar ya. Jadi untuk saluran udara itu ada dua pilihan ya, trafo, transmission line sama kabel atau penghantar biasa. Nah, kita umpamakan yang di transmission line ini kita pilih ya. Ini dari library ya, library. Kita gunakan yang sesuai ya dengan unit metrik. Untuk kita pilih jenis Pirelli ya, kita pilih salah satu yang sesuai untuk tegangan level itu. Kita pilih aja ini yang paling atas ini ya. Oke, agak kecil sebenarnya ini ya. Kita ambil aja yang ini, yang Krypton ya. Ya, ini nanti parameternya nanti akan terisi sendiri kalau kita sudah memilih jenis konduktornya ya, yaitu Krypton dari merek Pirelli. Kemudian kabel pentanahnya bisa juga kita pilih, kita ambil Every yang paling atas. Nah, nanti juga parameternya akan terisi sendiri ya. Kita mengikuti dari apa yang ada di lapangan, kita sesuaikan dengan yang tersedia. Untuk konfigurasi transmisi itu perlu kita konfigurasikan ya, bisa vertikal, horizontal atau jenis yang lain, baik gabungan seperti itu. Sebagai contoh ini tingginya misalnya 15 meter, kemudian ini jaraknya 3 meter, ya ini seragam berarti nanti A ke C nanti akan 6 meter. Bisa kita custom juga ya. Kemudian oke. Ini juga sama ya. Atau bisa juga kita pilih yang berbeda ya. Kita pilih sama aja Pirelli Krypton. Oke. Untuk ground wire-nya Every. Panjangnya tadi ini misalnya juga sama jaraknya ya. Di kota yang berbeda 100 meter. Kemudian oh ya tadi trafonya ya, maaf, trafonya itu juga perlu kita pastikan karena dalam sebuah trafo itu di samping rasio trafonya yang penting itu juga ratingnya ya, ratingnya 100 MVA. Kemudian ini tidak kalah penting itu adalah impedansinya. Ini harus kita isi. Kalau tidak kita isi nanti akan terjadi error karena dalam perhitungan itu nanti tidak ada impedansi ya. Ini harus kita isikan. Kalau kita misalnya tidak punya data, setelah kita mengisi rating tadi, rating kemudian rasio, nanti secara ini kita bisa gunakan data tipikal, di mana etap itu sudah memiliki data-data yang mendekati dari kondisi real untuk impedansinya. Ya. Tapi nanti kita harus masukkan dulu ya, sebaiknya di rating dari trafo tersebut. Ini juga begitu ya untuk tes tanpa bebannya, bisa kita gunakan data tipikal. Ya, oke. Kemudian sisi beban transmisi yang ini, trafonya, ini karena kita ambil dari 150 kV, ini di gardu induk beban pertama, ini ratingnya
Tadi otomatis primernya mengikuti yang menempel di sistem 150 kV, nanti sekundernya kita gunakan sistem yang ada di Indonesia 20 kV, MVA-nya katakanlah satu feeder, kita misalkan feeder kecil ya 20 MVA. Ini yang lain secara otomatis akan mengikuti ya, baik FLE. FLE itu adalah volt ampere atau ampere beban penuhnya. Ini mengikuti rating MVA-nya tadi ya. Secara matematika Anda juga bisa menghitung sendiri. Nanti ini harus sesuai ya. Kapasitas daya, level tegangan, nanti ampernya nanti akan bisa kita temukan. Kemudian yang pokok bagi sebuah trafo lagi tadi adalah impedansi. Kita gunakan lagi data tipikal ya. Untuk trafo ukuran seperti tadi, kita dapatkan nilai-nilai sekian. Untuk yang tes data tanpa beban juga ya pakai data tipikal. Kita kira cukup. Lampet load-nya, kita coba lampet load, kita ambil contoh. Untuk kapasitas daya ini ratingnya 20 kV ya. Anda bisa masukkan di sini misalnya feeder atau penyulang ya, feeder 1 gitulah ya. Kemudian MVA-nya tadi sama dengan kapasitas trafonya misalnya ya 20 itu. Ketika klik sisi luar nanti akan ada perhitungan sendiri. Kita bisa masukkan, kita sesuaikan apa yang ada di lapangan kenyataannya. Kita bisa masukkan MVA-nya. Apa nih? Bisa juga kita jadikan KVA dengan sekedar klik tombol ini ya. Jadi KVA, kita klik lagi jadi MVA. Kita masukkan juga bisa kita kunci PF-nya atau power faktornya, atau mau kita atur megawatt dan MVAR-nya juga bisa ya. Jadi kita ambil aja MVA-nya dan power faktornya. Oke. Ini kemudian yang ini kita duplikasi aja ya. Bebannya kita duplikasi dari sini. Kita copy. Kita tempelkan di sini. Ya. Baik. Sudah, untuk saya kira nanti kita cek dulu ya, ada berapa yang mungkin kurang, nanti etap akan mengkonfirmasi. Kita coba run dulu ya, dari mode edit, kita ke mode load flow analysis. Maaf, kita simpan dulu, sebenarnya tadi otomatis ya, bisa kita simpan secara manual. Kita ke load flow analysis, dari mode edit kita klik sebelah kanan, ini mode simulasi untuk load flow. Kita simulasikan outputnya, kita namai dengan misalnya apa tadi? Misalnya kita samakan aja ya, area 1, bisa enggak? Ya, ada konfirmasi. Oh iya, untuk kawat mungkin belum lengkap ya tadi ya. Jadi untuk konduktor dari saluran pertama itu ada yang belum. Kita bisa double klik kalau memungkinkan akan mengacu ke perangkatnya ya. Ya, di sini untuk tadi dikatakan impedansinya kurang lengkap ya. Oh ya, yang ini tadi belum ya. Untuk jarak vertikal kita samakan 15, ini 3 meter jarak antar konduktor 336. Kita cek dulu impedansinya tadi sudah mengikuti konduktornya ya, mengikuti library. Kita coba dulu ya. Kita coba lagi run. Ya, ini sudah bisa.
Oh ya, untuk hasil ini tidak bisa kita geser ya. Yang bisa kita geser itu yang data yang kita input. Ini adalah hasil simulasinya. Ya. Bisa kita amati, ini adalah level tegangan. Kemudian ini adalah aliran dayanya. Dan ini bisa kita atur ya, seperti di tutorial sebelumnya. Ini kita bisa atur pilihan unitnya, ataupun unitnya ditampilkan atau tidak, ataupun juga ini satuannya ya, kita bisa konversikan, kita klik tahan, kita bisa memilih ini yang mau kita munculkan apa ini, kW kvar, kW saja, kVA dan ampernya juga bisa ya. Ordernya dalam mega atau kilo juga bisa ya, kita pilih ini aja. Ini untuk tegangannya bisa dalam persen, dalam kilowatt bisa ya. Kita ambil dalam persen saja bisa, atau kilowatt. Kalau mau lengkapnya ada di sini ya, display option. Kita bisa atur apa yang mau kita tampilkan, baik tegangannya, apakah cukup magnitude-nya dalam kV atau dalam persen, ataupun juga sudut fase dari tegangannya. Untuk aliran dayanya bisa beberapa pilihan, terserah kita ya, termasuk power faktornya juga bisa, drop tegangannya juga bisa, ya seperti itu. Oke. Nah, selain ini, setelah kita dapatkan ini kan hasil simulasi dari sistem yang sudah kita buat ya. Kita bisa mengetahui besaran yang ada di sana, beberapa variabel baik tegangan, arus maupun daya. Ya. Untuk report manager ini lebih lanjut ya. Kita bisa dalam sebuah simulasi yang lengkap itu memang diperlukan suatu report atau laporan yang lengkap. Melalui report manager ini kita klik ya. Ini kita bisa dapatkan laporan yang terperinci dari sistem yang sudah kita simulasikan. Kita bisa munculkan data laporan komplitnya atau hanya inputnya saja, data-data input. Kemudian juga bisa dari hasilnya saja ya, load flow report, panel report, kemudian UPS report juga bisa ya, kita bisa pilih, atau juga dari ringkasannya ya. Kita bisa ambil data-data peringatan-peringatan ya, karena pada suatu simulasi itu kadangkala terjadi ini level-level tegangan atau daya itu yang melebihi dari toleransi ya, atau melewati toleransi ya, baik kritikal maupun marginal ya, terutama di level tegangan. Juga kita bisa munculkan ini masing-masing pembebanan di percabangan, juga losses ya. Losses-nya adalah rugi-rugi. Kita bisa dapatkan data rugi-rugi lengkap semua di semua percabangan ataupun di semua tempat ya. Kita ambil contoh misalnya untuk reset load flow report ya. Kita coba di viewer dulu untuk area 1 ya. Nah, ini semoga tetap terlihat ya. Kalau tidak terlihat nanti bisa kita perlihatkan yang lain ya. Please move this window away from the shared application. Oh, ternyata agak tertutup ya. Ya, nanti bisa kita lihat ya. Kita lihat lebih lanjut. Baik, seperti itu. Semoga tadi data report manajernya juga terlihat ya. Nah, dari situ kemudian kita nanti bisa memasukkan dalam report atau laporan yang lengkap sebagai masukan, katakanlah kita melakukan perencanaan, kemudian kita mensimulasikannya, maka bagi stakeholder yang berkepentingan nanti akan bisa kita siapkan reportnya secara lebih lengkap. Ya. Seperti itu. Nanti sekali, ya, ini adalah itu ya. Sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.